kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita pada bulan yang mulia ini, bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah. Allah pertemukan pula dengan hari yang mulia, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari dalam sepekan. Pertemuan kita kali ini pertemuan yang di tempat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid. Insyaallah rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita semua bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 4 yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu perjalanan Rasulullah itu dari masjid ke masjid. Ini ada pesan ya kepada kita seluruhnya, sama-sama kita memakmurkan masjid. Masjid Nabawi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus pada hari Jumat, itu masjid sungguh luar biasa makmurnya. Bagaimana cara memakmurkannya? Masjid sendiri adalah ismul makan, nama untuk tempat, diambil dari akar kata sajadah. Jadi masjid tempat yang digunakan untuk sujud. Tapi bukan itu saja. Masjid di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sekian banyak fungsi, bahwa masjid dijadikan wadah untuk bersilaturahmi di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Khusus hari Jumat, masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, setiap orang yang masuk ke dalam masjid, kalau sebelumnya ia lapar, maka setelah pulang tidak ada lagi lapar itu. Maka sahabat itu akan memberikan solusi. Kalau sebelum masuk masjid mereka banyak masalah, kalau mereka belum memiliki pekerjaan, maka para sahabat yang lain akan menawarkan usaha, pekerjaan yang pantas dan sesuai dengan skill yang ingin ditawarkan. Jadi masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi untuk dinamika kehidupan umat pada saat itu. Bahkan mengatur strategi peperangan ini pun dilakukan di masjid. Jadi kembalikanlah fungsi masjid ke asalnya. Masjid bukan hanya sekedar untuk sujud, tapi masjid juga harus peka terhadap lingkungan sekitarnya. Ada jamaah misalnya yang sakit, alokasikan saja dana itu untuk membantu jamaah yang jamaah tetap yang aktif. Dia tidak bisa datang hadir ke masjid ini gara-gara sakit yang ia derita. Di masa Rasulullah, fungsi masjid itu sangat proporsional sekali. Yang kedua, hikmah dari Isra wal Mi'raj ini di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama disampaikan, linuriyahu min ayatina,
Allah ingin tunjukkan ayat tanda-tanda kebesaran Allah dari Masjidil Haram, lanjut perjalanan ke Masjidil Aqsa, lanjut ke langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ banyak gambaran-gambaran kehidupan yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada orang sekelompok kaum yang Allah berikan tangannya itu dari besi yang tajam dan panas, dan besi kuku-kukunya yang tajam yang terbuat dari besi itu mencakar wajahnya. Ditanyakan kepada Jibril, ini gambaran apa? Jibril menjelaskan, inilah gambaran umatmu yang suka menghibah, yang suka namimah. Ghibah itu menceritakan aib orang lain yang mana orang tersebut tak hadir. Kita hidup di zaman milenial ini, mungkin kata-kata tidak terucap, tapi dunia kita sekarang ini menuntut banyak betul orang menjelekkan saudara-saudaranya. Apa kata Rasul? Kalau orang yang menghibah itu disuruh makan bangkai, tak mau dia. Ghibah itu ketika kita menjelekkan saudara kita, maka pada prinsipnya kita sudah memakan bangkai. Bangkai yang paling busuk di dunia ini bangkai manusia. Ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahma akhihi mayyitan. Kalau kita menghibah, kalau kita melakukan namimah, maka pada prinsipnya kita sudah makan bangkai saudara kita itu. Tapi tidak secara zahir, secara batin sama. Kita bersyukur jangan pernah terpancing untuk membuka aib saudara-saudara kita. Kalau tidak ada kapasitas kita untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i, begitu juga an-namimah. Kita ini kenapa bisa hadir di sini? Kenapa kita pede datang ke masjid ini? Allah murah, Allah muliakan kita. Dengan cara apa? Allah tutup aib-aib kita, sehingga istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, tetangga kita tidak tahu. Tapi kalau Allah bukakan aib-aib kita, Allahu Akbar, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan coba-coba melakukan perbuatan ghibah dan namimah. Yang ketiga, perjalanan itu juga Rasul melihat yazra'u yauman wa yahsudu yauman. Menanam hari itu, panen hari itu. Ini luar biasa gambarannya. Itu gambaran siapa ya Jibril? Kata Rasulullah, itulah orang-orang yang berjihad. Berjihad melalui apa? Harta, bersedekah, berinfak, berzakat. Buahnya tanam hari itu, hasilnya hari itu juga. Alhamdulillah kita sudah sama-sama di masjid ini, program bagus. Tapi alangkah bagusnya sebenarnya diprioritaskan satu orang. Kalau misalnya ada anak yatim, prioritaskan satu orang. Setelah itu menyusul sampai dia, kalaupun mau didanai, kalau dokter yang pakar tentang sesuatu, kalau ia jadi dokter, menjadi dokter yang spesialis, itu juga merupakan nilai dari infak, sedekah, dan amalan-amalan yang berhubungan dengan harta. Terakhir, yaitu selamatkan generasi ini dari narkoba. Allah turunkan kepada kita satu kewajiban melalui Rasulullah, yaitu sholat. Ajak anak kita. Saat ini lihat kiri kanan kita, hadirlah anak ini di tengah-tengah kita. Jangan-jangan mereka mabuk tenggen.
Kalau generasinya tidak mau datang ke masjid, tidak mau melaksanakan ibadah solat, kita tidak bisa pastikan apakah 20 tahun yang akan datang masjid ini bisa berdiri kokoh megah dengan melaksanakan ibadah solat fardu Jumat. Kalau generasinya hancur, dilanda narkoba, miras dan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah Jumat yang singkat ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.